Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan sekaligus mendemokan fitur-fitur yang tersedia pada akun role admin. Yang pertama itu adalah fitur login. Seperti biasa, user memasukkan kredensial akun role admin dan menekan tombol login. Setelah login, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada bagian dashboard admin berisi data-data internal dan ditampilkan berupa chart. Data-data seperti student, teacher, class, course, post, dan lain sebagainya. Pada bagian sidebar terdapat leaderboard, post, teacher, student, course, period, classroom, dan setting. Pada bagian leaderboard terdapat dua halaman, yaitu halaman teachers dan student. Fitur pada leaderboard ini berfungsi untuk menampilkan ranking pada user berdasarkan akumulasi dari total experience-nya. Pada bagian post berisi data-data post yang dimana user bisa membuat postingan. Postingan bisa digunakan untuk berupa pengumuman atau informasi tambahan yang ingin disampaikan oleh user. Dan di sini admin bisa melakukan create, read, update, dan delete post. Ketika user berhasil membuat post, maka akan ada notifikasi bahwa user berhasil membuat post. User juga bisa mengedit post sendiri. Selain edit, user juga bisa melakukan delete pada post sendiri. User juga bisa menambahkan komentar pada post sendiri maupun post orang lain. Salah satu fitur unik yang dimiliki oleh akun admin adalah admin memiliki kuasa untuk menghapus post orang lain ketika post tersebut sudah di-report oleh akun lainnya atau admin sendiri. Ini merupakan halaman view report yang dimana untuk menampilkan data-data post yang sudah di-report oleh akun-akun lainnya. Ketika ada post yang sudah di-report oleh akun lainnya, maka data tersebut akan ditambahkan ke dalam view report. Dan di situ admin bisa menghapus secara paksa post yang sudah di-report. Berikutnya yaitu teachers. Di teacher ini seperti biasa admin bisa melakukan create, edit, read, dan delete data teacher. Pada bagian action terdapat 3 tombol. Tombol kaca pembesar merupakan tombol untuk melihat data detail dari teacher tersebut. Tombol kedua itu merupakan tombol edit, yang dimana user bisa melakukan edit data teacher tersebut. Tombol ketiga yaitu tombol delete, yaitu si teacher bisa melakukan delete data yang dipilih. Dalam pembuatan akun teacher ini, password akun adalah teacher123, yaitu password default. Yang dimana nanti teacher tersebut bisa melakukan update password itu secara sendiri. Yang kedua itu student, sama seperti teacher, yaitu admin bisa melakukan create, read, update, dan delete data. Berikutnya ada course, masih sama dengan
dengan sebelumnya, yaitu admin bisa melakukan CRUD course. Selanjutnya period juga masih sama dengan sebelumnya, yaitu fitur CRUD period. Selanjutnya yaitu classroom. Pada bagian classroom sini masih sama, yaitu fitur create, read, update, delete. Beda dengan data-data lainnya, yang dimana pada bagian classroom tersebut harus memiliki data course dan data period, dan juga data student dan data teacher. Karena ketika salah satu data tersebut tidak ada, maka halaman tersebut akan berubah menjadi error. Yang dimana error tersebut mengharuskan admin untuk memiliki data dari course, period, student, dan teacher. Berikutnya yaitu setting. Pada bagian setting hanya dimiliki oleh admin. Melalui setting, admin bisa melakukan konfigurasi gamification EXP. Pada field pertama kita bisa melihat ada field max XP for bronze badge, silver, gold, purple, dan juga emerald. Di sini value diisi dengan 5.000. Ya, artinya ketika user sudah mencapai lebih dari 5.000, maka badge dari user tersebut akan di-upgrade menjadi silver. Dengan kata lain, 5.000 tersebut adalah kapasitas maksimum milik bronze. Demikian juga dengan badge-badge lainnya. Selanjutnya untuk yang student question diisi dengan 50. Ya, artinya ketika aku student menjawab soal question yang dibuat oleh teacher dan jawaban tersebut benar, maka si student tersebut mendapatkan XP sebesar 50. Untuk yang student assignment, ketika si student tersebut mengerjakan assignment yang dibuat oleh teacher, maka si student tersebut akan mendapatkan EXP sebesar 100. Demikian juga dengan exam dan juga project. Selanjutnya pada bagian teacher question, di sini value-nya sebesar 50. Yang artinya ketika si teacher tersebut membuat satu question, maka si teacher tersebut mendapatkan 50 EXP. Dan selanjutnya ada teacher task, yang artinya ketika teacher tersebut membuat task tersebut bisa berupa assignment, exam, dan project, maka si teacher tersebut mendapatkan EXP sebesar 250. Lalu selanjutnya untuk bagian organisasi ini, admin bisa mengubah data-data organisasi aplikasi LMS ini. Data-data seperti nama website organisasi, logo, dan juga favicon. Berikutnya pada bagian profile, admin bisa melakukan change profile photo. Selain melakukan change profile photo, pada bagian post, si admin bisa melihat semua post yang diposting oleh si admin itu sendiri. Dan si admin juga bisa mengubah nama dan juga email, dan juga security passwordnya. Selain itu ada fitur logout juga, yang dimana si admin bisa melakukan logout akun. Demikian dari demo dan fitur-fitur yang tersedia pada fitur admin. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur untuk role teacher. Yang pertama itu fitur login. Guru dapat melakukan login dengan login as teacher lalu isi email dan passwordnya. Setelah itu menekan tombol login. Halaman pertama yang akan ditampilkan saat melogin ke dalam aplikasinya adalah halaman dashboard. Di sini guru bisa lihat data-data seperti jumlah siswa yang diajari, question, postingan, serta tugas yang dibuat. Lalu juga bisa lihat progres pada sesi sama kelas yang akan datang. Selanjutnya pada bagian sidebar terdapat beberapa tab yang bisa dikunjungi oleh guru. Pada halaman kalender,
Di sini guru dapat melihat sesi-sesi apa saja yang ada pada bulan tersebut. Lalu juga bisa klik sesinya, nanti akan diarahkan ke halaman detail kelas pada sesi tersebut. Selanjutnya, pada halaman leaderboard terdapat dua halaman, yaitu teacher dan student. Di sini guru dapat melihat 10 peringkat besar yang mana mempunyai SP yang paling banyak. Selanjutnya, pada halaman My Course, di sini guru dapat melihat kelas bersama mata pelajaran yang ada pada periode tertentu. Periodenya itu dapat diganti sesuai dengan periode yang diinginkan oleh guru. Jika guru klik salah satu kelas, maka akan diarahkan ke halaman detailnya. Di halaman detail kelas, guru dapat melihat informasi-informasi dalamnya seperti mata pelajaran, guru, siswa, progres sesi, tugas, dan nilai siswa. Di sini terdapat banyak fitur yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama itu dari session. Guru dapat menambahkan session baru dengan mengklik tombol Create Session, lalu isi informasi dalamnya. Setelah itu bisa klik Create kalau ingin ditambahkan ke dalam. Selanjutnya pada bagian session, guru juga dapat mengupdate pada session tersebut dengan klik tombol Update jika ingin mengubah isi dalamnya, dan juga menghapus sessionnya dengan klik tombol Delete jika ingin menghapus. Pada bagian session terdapat beberapa tab. Tab pertama itu Learning Material. Dalamnya itu berisi daftar material yang ditaruh oleh guru, baik file maupun link pada sesi tertentu. Di sini guru dapat menambah materi baru dengan menekan tombol Add Material. Lalu jika ingin melihat hasil, bisa klik ikon link ini atau file, dan juga hapus dengan klik ikon sampah ini. Pada tab selanjutnya itu forum. Di sini guru bisa mendiskusikan forum pada sesi tersebut, baik itu dari siswa maupun dari guru sendiri. Jika ingin menambah forum baru, bisa klik tombol Add Thread dan isi forumnya. Jika guru menekan pada forum diri sendiri, guru dapat melihat isi informasi dalamnya serta komen-komen yang ada. Guru juga dapat mengedit forum dengan menekan ikon pena serta menghapuskannya dengan menekan ikon silang. Selain dari itu, juga dapat mengkomen pada forum diri sendiri pada bagian bawah ini. Jika guru menekan pada forum user lain, maka dapat melihat isi forum tersebut dan menulis komen pada bagian bawah. Pada tab terakhir itu attendance. Di sini guru dapat melakukan asepsi terhadap siswa yang hadir pada sesi tersebut. Jika masuk semua, maka dapat menekan tombol select dan save kalau ingin menyimpan datanya. Selain dari tab yang ada di sesi, pada isi kelas juga terdapat beberapa tab. Di tab assignment, itu guru dapat melihat daftar tugas yang ada pada kelas tersebut. Guru juga dapat menambahkan tugas baru dengan mengklik tombol Create Assignment dan isi data tugas. Kalau udah, bisa tombol Create untuk menambahkan tugas tersebut. Jika guru menekan salah satu tugas, maka akan diarahkan ke halaman detail tugasnya. Di sini, guru dapat melihat informasi yang ada pada tugas, lalu dapat mengedit ulang informasi tugas tersebut dengan menekan tombol Update, serta menghapuskannya dengan menekan tombol Delete. Selain dari itu, guru juga dapat melihat daftar siswa yang sudah kumpul atau submit seperti di bawah ini. Jika ingin suruh siswa untuk revisi pada tugas, maka guru dapat menekan tombol Revision dan memberikan note. Serta juga kalau sudah lewat, maka dapat menekan tombol Done. Nanti status upload pada siswa tersebut akan berubah dan artinya selesai, atau revisi artinya perlu revisi lagi. Selanjutnya pada tab People, di sini berisi daftar siswa dan guru yang ada pada kelas. Dan tab terakhir itu Score, itu berisi nilai-nilai daftar siswa.
Di sini guru dapat memasukkan atau mengubah nilai mereka dengan menekan tombol update, lalu ubah nilainya. Setelah itu, total skor dan status mereka akan berubah sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Selanjutnya, pada bagian halaman Get Request yang List Question, di sini guru dapat melihat daftar question yang dibuat oleh diri sendiri. Selain dari itu, juga bisa menambah question baru dengan menekan tombol Create Session dan isi informasi dalamnya. Tujuan fitur ini untuk memberikan question harian kepada para siswa dalam mendapatkan SP kalau menjawab dengan benar. Lalu, jika ingin edit question yang dibuat, bisa menekan tombol ikon pena lalu update isi dalamnya. Kalau buat hapus questionnya, itu bisa dengan menekan ikon sampah. Selanjutnya, pada halaman postingan, guru dapat melihat semua postingan dari user lain, baik itu siswa, guru, dan admin. Fitur postingan ini bisa digunakan untuk memberikan informasi, pengumuman, atau hal lainnya yang berkaitan dengan organisasi yang dijalankan mereka. Selain dari itu, juga bisa menambah postingan baru dengan menekan tombol create. Lalu di dalam sini guru dapat mengisi informasi judul, deskripsi, gambar, link maupun file pada post. Kalau udah maka dapat menekan tombol create. Jika guru menekan pada postingan diri sendiri, guru dapat melihat isi informasi postingan sama komentar yang ada. Pada bagian atas kanan terdapat beberapa ikon. Yang pertama itu ikon report. Itu biasanya untuk melihat jumlah report user pada postingan ini. Kedua itu ikon pena, itu buat mengedit isi informasi postingan. Dan yang terakhir itu ikon sila itu buat menghapus postingan. Kalau guru menekan pada postingan user lain, guru dapat melihat isi informasi postingannya lalu juga dapat memberikan komentar ke dalam postingan tersebut. Selain dari itu, juga guru dapat melakukan report terhadap postingan kalau misalnya ada unsur yang melanggar aturan. Selanjutnya pada bagian halaman SP History, di sini guru dapat melihat riwayat dalam mendapatkan SP-nya sehingga bisa tahu SP yang didapatkannya apa saja dan dari mana. Pada bagian halaman profile, terdapat 3 tab. Tab pertama itu post, dalamnya itu berisi daftar postingan yang dibuat oleh guru sendiri. Selanjutnya pada tab kedua itu setting. Itu guru dapat mengubah biodata diri sesuai dengan data diri sendiri. Dan terakhir tab security, itu guru dapat memperbarui password akunnya biar aman. Selain dari itu, guru juga dapat mengubah foto profile dengan menekan tombol change profile foto dan pilih foto yang diinginkannya. Setelah itu update. Dan untuk tombol logout itu kalau guru ingin keluar dari aplikasi tersebut dan ke halaman login. Sekian dari saya, terima kasih. Pada video ini, saya akan mendemokan penggunaan aplikasi untuk user student. Yang pertama, pada halaman login, user akan melakukan login menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Setelah login, mereka akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana mereka dapat melihat data seperti jumlah kelas yang diikuti, jumlah post yang telah dibuat, jumlah task atau assignment yang telah dibuat dan totalnya, jumlah soal kuis yang telah dijawab dan totalnya. Kemudian ada juga progres mereka yang dapat dilihat per periode, dan di sampingnya ada juga kelas terdekat yang dapat diikuti. Setelah itu di bawahnya ada recent post, yaitu post terakhir yang dibuat oleh user, dan di sini user dapat melihat post dengan cara menekan post tersebut. Di sampingnya ada latest question, yaitu soal quiz terakhir yang dibuat oleh guru, dan sama seperti post, jika user mengklik question ini, mereka akan diarahkan ke soal quiz tersebut. Kemudian ada juga 5 latest
task, yaitu soal task atau assignment terakhir yang dibuat oleh guru dalam sebuah kursus. Dan ketika user memencet task ini, mereka akan diarahkan ke assignment tersebut. Selanjutnya adalah halaman kalender. Pada halaman kalender ini, user dapat melihat semua jadwal task, assignment, atau sesi kursus mereka. Dan jika mereka memencet misalnya sesi kursus, mereka akan diarahkan kepada sesi tersebut. Dan sama juga ketika mereka memencet task, mereka akan diarahkan ke task tersebut. Selanjutnya adalah halaman leaderboard yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah halaman leaderboard teacher, di mana dalam sini terdapat peringkat 10 terbesar untuk user teacher. Dan berikutnya adalah student leaderboard, di mana akan ditampilkan peringkat 10 terbesar untuk user student. Dalam leaderboard ini akan ditampilkan seperti profile picture, username, ranking, icon badge mereka yang akan berubah sesuai dengan jumlah EXP, dan jumlah EXP yang dimiliki, yaitu seperti total poin yang dimiliki. Dan karena akun ini sekarang adalah akun student, kita juga bisa melihat peringkat dari akun kita sendiri yang akan muncul di sini. Untuk halaman selanjutnya terdapat My Courses, yaitu halaman untuk kursus yang dapat dilihat per periode. Dan ketika user memilih suatu kursus, mereka akan diarahkan ke dalam kursus tersebut. Dalam halaman ini kita bisa melihat jumlah guru yang mengajar dan nama mereka, dan progres user dalam kursus ini sendiri. Dan jika user meng-scroll ke bawah, mereka akan melihat sesi dalam kursus ini. User bisa memilih sesi untuk yang dilihat dengan menekan tombol di sini atau dengan menekan ikon panah. Kemudian pada bagian sini akan terdapat deskripsi dari kursus seperti judul sesi, waktu mulai sesi, waktu berakhirnya sesi, cara mengajarnya seperti offline atau online, dan ruangan atau link jika kelas ini berbentuk online. Kemudian pada tab selanjutnya, learning material, akan terdapat semua materi pembelajaran yang dapat diakses untuk user student. Contohnya di sini ada link materi yang berisi URL, dan ada juga materi dalam bentuk file yang dapat di-download. Selanjutnya adalah tab forum, di mana user dapat melihat forum yang telah dibuat oleh user lain atau mereka sendiri. Jika user ingin menambah forum, mereka dapat menekan tombol add thread. Contohnya di sini, user dapat memasukkan judul dari forum dan deskripsi. Setelah selesai, user dapat mempost forum dengan menekan tombol post thread. Setelah selesai akan muncul notifikasi selesai dan user dapat melihat forum yang telah dibuat. Dalam forum yang telah dibuat ini, user dapat mengedit jika mereka ingin, seperti mengedit judul atau deskripsi, dan mereka juga dapat memberikan komentar pada forum yang telah dibuat sendiri atau maupun forum yang telah dibuat oleh user lain.
Jika user sedang melihat forum yang dibuat sendiri, akan muncul icon delete untuk menghapus forum mereka sendiri. Dan jika user memencet icon ini, akan muncul pop-up konfirmasi untuk menanyakan apakah user yakin mau menghapus, dan jika user yakin, mereka dapat menekan tombol confirm untuk menghapus forum. Setelah itu ada menu assignment, di mana berisi semua assignment dalam kursus drawing ini. Misalnya user ingin memberi jawaban mereka dapat mengupload jawaban mereka dengan memencet icon upload ini dan memilih sebuah file untuk diupload. Mereka juga dapat mendownload pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan menekan link ini. Jika user sudah menjawab, mereka dapat mengupload suatu jawaban dan menekan submit. Setelah selesai, user dapat melihat bahwa status dari task mereka akan berubah menjadi in review. User juga dapat mendownload pertanyaan yang telah diupload sebelumnya. Setelah itu ada tab people, di mana user dapat melihat list dari user student maupun teacher yang mengikuti kursus drawing yang sama. Dalam halaman ini akan ditampilkan seperti gambar profile picture, nama, dan email. Untuk tab selanjutnya ada tab attendance, di mana user dapat melihat kehadiran mereka untuk setiap sesi. Jika user hadir, akan ada muncul icon centang hijau seperti ini. Dan jika belum, akan muncul tulisan not yet. Untuk selanjutnya ada tab score, di mana user dapat melihat nilai mereka dalam kursus ini. Dalam setiap kursus, penilaiannya adalah dibagi menjadi 3, yaitu nilai assignment, project, dan exam. Dan bobot nilai mereka dapat diatur. Contohnya pada kelas ini, bobot nilai assignment adalah 25%, project 40%, exam 35%. Dan ketiga dari nilai ini akan dijumlah dan dimasukkan ke dalam total score. Pada bagian ini akan terdapat minimum score, yaitu jumlah skor minimum yang dibutuhkan untuk lulus dalam kursus ini. Selanjutnya adalah halaman daily quest. Pada halaman daily quest ini akan berisi soal quiz yang telah dibuat oleh guru. Dan user student dapat menjawabnya dalam halaman ini. Contohnya, user ingin menjawab jawaban dari ini. Mereka dapat memilih soal quiz, dan soal quiz ini akan berbentuk pilihan ganda. Misalnya mereka menjawab ini. Jika betul, akan ada muncul notifikasi bahwa jawaban betul. Dan jika salah, akan ada muncul notifikasi bahwa jawaban mereka salah. Dan setelah menjawab, mereka tidak dapat
mengubah pertanyaan mereka. Ini merupakan contoh menjawab yang salah. Dan setelah user menjawab soal quiz, mereka akan mendapatkan EXP yang akan mempengaruhi peringkat mereka pada halaman leaderboard. Selanjutnya adalah halaman post yang terdiri dari dua, yaitu list post dan create post. Pada halaman list post, user dapat melihat kumpulan post yang telah dibuat oleh user lain. Contohnya, post ini telah dibuat oleh admin. Dan user dapat memberi komentar terhadap post ini. Selain itu, mereka juga melakukan report terhadap post yang dibuat oleh user teacher atau user student lainnya. Misalnya mereka ingin melakukan report, mereka akan memencet ikon segitiga dan mereka dapat memilih alasan untuk report. Setelah memilih alasan report, mereka dapat menekan tombol send dan report ini akan diproses oleh admin. Jika user ingin membuat post mereka sendiri, mereka dapat menekan tombol create post di sini atau memencet menu create post di sini. User ketika ingin membuat sebuah post, user harus mengisi data-data seperti judul, deskripsi, image, link, dan file. Jika user mengupload sebuah image, maka akan ditampilkan upload result dari image tersebut, agar user dapat mengecek apakah image tersebut benar-benar ingin diupload dan apakah image tersebut aman. Setelah user mengisi semua data, mereka dapat memencet create untuk membuat post baru. Setelah selesai akan muncul notifikasi sukses dan user dapat melihat post yang telah dibuat. Dalam post yang telah dibuat ini, user dapat melihat gambar yang telah diupload, link yang telah diberikan, dan file yang telah diupload. Dan jika user ingin melihat link, mereka tinggal memencet link tersebut, dan mereka juga dapat memencet untuk mendownload file. Selanjutnya adalah menu EXP Story. Pada menu ini, user dapat melihat semua aksi yang telah dilakukan yang menambahkan EXP mereka. Contohnya untuk baru-baru ini, user dapat mendapat 50 EXP dari mengerjakan soal quiz. Selain menu-menu ini, ada juga menu profile, di mana user dapat melakukan perubahan untuk akun mereka sendiri. Misalnya, mereka dapat mengubah profil foto mereka di sini, dan ada juga tombol logout. Selain itu, ada juga ditampilkan post yang telah dibuat oleh user itu sendiri dalam tab post. Dan pada tab setting, mereka dapat mengubah data seperti nama, email, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Jika mereka ingin mengubah data, mereka
dapat memencet tombol update ini. Dan jika sukses akan muncul notifikasi sukses. Selain itu ada juga tab security di mana user dapat mengubah password mereka sendiri. Demikian dari demo untuk user student. Terima kasih.